Nah, itu mataharinya terlihat bagus sekali kawan. Bunder. Pas pulang kerja gini nih. Aduh, hampir sekali nih guys. Ini ada kendaraan roda 2 yang memaksa untuk masuk tadi. Ya, karena di perjalanan ke barat mencari kitab suci. Wuhui. Sunggokong gitu ya. Cukup bagus juga. Sudah lancar, berarti ini sudah hampir mendekati bypass Krian. Ya kawan, jumpa lagi dengan saya Farhan di channel Farhan Nice. Kali ini ketemu lagi dengan saya pada edisi Care Vlog. Nah, perjalanan kali ini saya mulai dari Bundaran Waru yang sekarang mengarah ke utara. Tapi kali ini saya akan belok kiri dan akan menunjukkan kepada Anda kondisi lalu lintas Jalan Raya Surabaya menuju Krian. Dapat disaksikan saat ini lalu lintas di sore hari pada saat jam pulang kerja. Begitu banyak kendaraan di lokasi tersebut. Memang kondisi kondisi lalu lintas di daerah sini pada saat jam-jam kerja, apalagi pulang kerja kayak gini tuh ramai. Jadi bukan macet ya, tapi padat merayap. Harus hati-hati dan bersabar, karena saya rasa para pengguna jalan yang ada di sini memiliki satu tujuan yang sama, yakni pulang ke rumah dengan cepat. Nah, jadi kuncinya ya harus bersabar, sama-sama pengguna jalannya bergantian. Saya sekarang sedang belok kiri. Nah, di bundaran ini, di Bundaran Waru namanya. Nah, tampak di arah barat itu kelihatan nggak ya mataharinya? Keren guys, keren. Oh, kemacetan atau kepadatan tadi itu ada di daerah bundaran aja. Ini saya mengarah ke Medaeng, saya mengarah ke Krian. Kondisinya relatif ramai lancar. Nah, itu mataharinya terlihat bagus sekali kawan. Bunder. Ini padat merayap juga kondisinya. Ini kebetulan saya mengarah ke barat, mengarah ke Medaeng. Setelah Medaeng itu nanti saya lurus mengarah ke kanan, belok kanan, lurus ya. Ke kanan saya mengarah ke Krian, karena saya bertujuan ingin menunjukkan kepada Anda kondisi lalu lintas jalan raya tersebut di sore hari. Ya, berjubel, harus bersabar dan bergantian. Saat ini perjalanan saya lakukan di hari Jumat, kebetulan di akhir pekan ya ini berarti ya, makanya kondisinya padat. Tapi meskipun tidak di akhir pekan, itu kondisinya juga seperti ini. Nah, rambu-rambu ini ada sebelah kiri ini lurus Puspa Agro dan Mojokerto. Nah, ini saya lurus mengarah ke barat. Bagus sekali view-nya di sini ini. Kalau ke kanan ini guys, Anda masuk ke tol mengarah ke Surabaya Mojokerto, Surabaya Gempol, Surabaya Gresik, Gempol Pandaan. Nah, tapi yang satunya ini kalau ke kiri lurus ke Juanda, ke Mojokerto juga bisa. Kalau ke kanan ini putar balik ke Surabaya, ke Lingkar Masjid Agung. Nah, saya sekarang sudah mengarah ke arah Medaeng. Saya haluan kanan untuk lurus. Nah, putar baliknya kalau mau ke Rungkut di sini guys. Ini juga bisa putar balik di sini. Wonokromo juga putar balik
Gresik, Malang. Nah, nanti di depan ini ada pintu tol kalau Anda mau mengarah ke Malang ya. Saya akan tunjukkan. Nah, lurus ini saya menuju ke Medaeng, ke Krian juga. Yang ke kiri itulah, itu ada tulisan ke Tanjung Perak, Gresik, Malang, Pasuruan lewat jalan tol ke kiri. Tapi saya lurus. Ternyata saya melihat dari sisi sini, ini antriannya cukup panjang guys, padat. Saya coba haluan kiri, pakai sein ke kiri dikit. Nah itu terjadi penumpukan kendaraan yang dari arah keluar exit tol. Nah itu sebelah kiri itu exit tol guys, keluar dari exit tol. Bertemu pada satu titik di daerah sini, sehingga berjubel kendaraan di sini, menyebabkan antrian. Tapi nggak masalah, ya namanya perjalanan tentunya macam-macam kondisinya. Kadang kalau sepi ya lengang, perjalanan juga lancar. Pas pulang kerja gini nih, aduh, hampir sekali nih guys. Ini ada kendaraan roda 2 yang memaksa untuk masuk tadi, tapi bersyukur aman. Nah ini titik kemacetan karena di depan itu ada traffic light guys, yang dari Medaeng mau ke Krian, dan bertemunya apa ini namanya, kendaraan dari exit tol maupun yang dari Bundaran Waru yang memiliki dua tujuan. Yang ke kiri itu nanti ke arah terminal Bungurasi, yang ke kanan ke Krian. Perlu diketahui guys ya, di channel saya ini saya membahas mengenai car vlog, istilahnya car vlog. Jadi saya menunjukkan kepada Anda kondisi jalan yang saya gunakan sambil berkendara. Nah, selain mengenai car vlog yang menginformasikan kondisi atau rute tertentu, di channel saya juga berisi tentang informasi mengenai tempat wisata. Dan kadang-kadang saya juga membahas tentang musik ya, dan juga acara-acara yang patut didokumentasi. Nah, bagi Anda yang baru mengetahui channel ini, bisa klik subscribe ya, dan nyalakan loncengnya agar dapat notifikasi ketika ada perkembangan video terbaru dari channel saya. Dan bagi subscriber yang tetap setia menonton tayangan dari channel saya ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan tontonannya. Dukungan dan tontonannya. Karena dengan begitu saya tetap bersemangat untuk menyajikan informasi-informasi yang sekiranya berharga. Begitu. Dan bersyukur pada saat video ini saya buat, channel YouTube saya baru saja diverifikasi atau dimonetisasi atau disetujui untuk mengikuti program partner YouTube. Nah, dengan begitu saya bekerja sama dengan YouTube untuk ditempati iklan di video-video saya. Itu sekedar promosi guys. Ya, kembali ke topik utama, yakni memperhatikan kondisi jalan raya. Nah, ini saya ke kanan dikit ini, serong ke kanan dikit ini merupakan jalan menuju Krian. Bisa disaksikan antrian kendaraannya cukup padat. Ada kendaraan roda 2, ada kendaraan pribadi, ada juga kendaraan barang yang bermuatan guys. Nah, di depan inilah traffic light antrian. Bisa disaksikan di sana itu guys. Mana? Oh, nggak kelihatan ya. Bisa disaksikan di sana. Nah, itu tumpukan itu yang dari arah Krian, dari taman.
itu masuk ke sini. Nah, antri mengenai atau terkena traffic light. Woi, bisa disaksikan itu. Di sini juga ada para pengamen yang biasanya berdiri di sini untuk mengais rezeki ya. Nah, lampu sudah hijau, tapi ternyata antrian atau jalur kendaraan yang masuk dari arah taman atau Krian itu tadi masih belum habis, sehingga tetap berhenti nih nunggu habis yang dari sana. Ya, memang kondisi kota metropolitan ya, Surabaya ini kota metropolitan yang banyak sekali aktivitas bekerja, aktivitas niaga juga seperti itu, sehingga jangan kaget kalau kondisinya ini ramai, apalagi ini di jam padat ya, jam pulang kerja. Tentunya semua pengendara memiliki kepentingan yang sama, tapi ya gitu guys, kalau tujuan pulang kerja harus dengan hati-hati agar selamat sampai tujuan, karena keluarga di rumah menanti. Asik. Ya, saya masih melanjutkan perjalanan. Di depan terkenal lagi antrian. Saya akan berhaluan kiri aja, karena yang di depan itu nanti ketemu pertigaan yang mengarah ke sumber taman. Menganti apa ya? Mengarah ke Jambangan. Nah, di depan saya ambil haluan yang sebelah kanan aja. Nah, jalan ini merupakan jalan raya, jalan nasional. Jalan ini terdapat berapa ini? 6 lajur guys, 2 jalur, dimana masing-masing jalur memiliki 3 lajur. Nah, kalau sudah seperti ini saya biasanya berada di lajur yang paling tengah, karena di sebelah kanan ini biasanya akan ketemu dengan pertigaan atau tikungan yang mengarah ke kanan. Di kiri juga begitu, biasanya terdapat traffic light yang bertuliskan jalan kiri, belok kiri jalan terus. Nah, nanti kalau saya berada di situ biasanya akan diterombol terus ini, dipaksa jalan. Nah, oleh karena saya akan lurus, saya ngambil lajur tengah. Ini merupakan jalan nasional yang menghubungkan antara Surabaya, Mojokerto, Jombang, Madiun, Ngawi, Nganjuk, Ngawi. Sebelum Madiun tadi Nganjuk dulu. Ini merupakan jalan utama yang dilalui oleh para pengendara ketika ingin menuju ke barat, terutama ke Mojokerto, Jombang ya, lewat sini. Nah, selain jalan ini, untuk mengarah ke Surabaya, Mojokerto hingga Jombang itu juga sudah tersedia jalan tol semestinya. Cuman ini tetap rame ya, karena banyak didominasi mungkin oleh warga sekitar ya, yang daerah nggak jauh-jauh amat, sehingga kalau dia lewat tol itu ya nggak nyampe ke rumah jadinya. Makanya masih banyak yang melewati ini. Terus terang, saya sedikit mengetahui tentang informasi yang ada di sini, sehingga saya tidak bisa menunjukkan kepada Anda mengenai apa aja yang ada di sini, karena saya jarang sekali melalui rute tersebut. Tapi kali ini spesial saya persembahkan kepada subscriber setia saya yang meminta untuk dibuatkan video jalur Surabaya Krian, terutama ke bypass nanti. Nah, saya akan berusaha menyajikan video full durasi, kalau nutut berapa menit nanti ya, agar bisa memberikan gambaran lengkap kepada Anda kondisi jalan rayanya. Saya beberapa kali lewat sini. Titik-titik kemacetannya memang berada di daerah Taman sama di Kletek ya. Nah, tapi saya kurang tahu persis Kletek itu yang ini atau yang sana. Anggap aja yang sana lah, karena di sini masih di daerah sumber taman. Yang ke kanan nanti itu, di depan itu mengarah ke Jambangan.
yang bisa dilanjutkan ke Wonokromo, itu bisa lewat situ, termasuk ke Gunung Sari ya, ke tol Gunung Sari. Nah, bagi Anda yang belum pernah mengendarai atau melewati jalur tersebut, video ini bisa dijadikan informasi ya, terkait kesibukan jalan raya ini. Seperti ini kondisinya. Harapannya ya, saya memberikan gambaran yang outputnya adalah Anda harus bersabar melewati sini nanti. Di depan sepertinya ada rambu-rambu yang akan saya bacakan untuk Anda mengenai persimpangan. Nah, saya sudah melintasi pertigaan Sumber Taman yang bisa disaksikan sedikit lengang, tapi ya ketemu lagi dengan keramaian di sini. Saya sudah berada di jalur cepat ini. Saya akan mencoba haluan kiri, perlu nggak ya? Haluan kiri guys, saya haluan kiri agar tidak terjebak di sana. Karena biasanya di lajur kanan ini banyak kendaraan-kendaraan besar. Nah, berkendara di keramaian ini guys ya, itu perilaku pengendaranya itu saling toleransi. Nah, saya sukanya di situ. Karena kalau dia menyalip atau dia tidak memberi jalan, itu dia akan mengalami hal serupa. Jadi bedanya itu, kalau kita di kendaraan yang di lalu lintas atau di daerah yang tidak pernah mengalami hal ini, itu egonya kadang tinggi guys. Kadang kita minta jalan, kita pindah haluan gitu nggak dikasih. Tapi kalau di jalan raya seperti ini, kita pakai sign gitu aja, para pengendara sudah mengerti, kadang memberi jalan mana yang perlu didahulukan begitu. Nah, seperti di kiri ini ada kendaraan kontainer, ini mencoba mendahului dari sisi kiri. Ya, terpaksa saya menghindar atau saya kasih ini, daripada nanti saya yang terkena. Begitu prinsipnya. Nah, ini dia akan masuk ke kanan apa enggak ini? Karena di depan itu penyempitan. Kalau saya paksa ego, saya masuk, ini bisa-bisa ya beresiko terhadap kendaraan saya. Oleh karena saya tidak berani mengambil resiko itu, ya saya kasih jalan dia. Begitu guys prinsipnya, berkendara satu tujuan, bukan satu tujuan, tujuannya beda-beda, cuman satu kepentingan, yakni pulang sampai di rumah hingga selamat sampai tujuan dan bertemu kembali dengan keluarga. Kondisi cuacanya ini terlihat mendung ya di barat sana ya. Mudah-mudahan nanti nggak terkena hujan sehingga saya bisa menyajikan video kepada Anda secara full. Tapi ini terlihat angin kencang bukan ya? Oh, mendung guys. Nah, saya berada di lajur kiri ini. Ya emang benar, banyak kendaraan kecil tuh yang melalui sini, roda 2 juga lewat sini. Karena yang besar-besar ini berada di lajur kanan. Ya, kecepatan otomatis tidak begitu cepat ya, tidak begitu kencang. Ini berada di kecepatan antara 5 sampai 20 km per jam. Ya, bisa dibayangkan praktis merambat sekali. Berpengaruhnya adalah waktu tempuh. Jadi secara jarak tetap sama ya. Kalau dibandingkan ke mana gitu, yang berpengaruh adalah waktu tempuh. Nggak masalah, ya mau gimana lagi, namanya di jalan ya. Kalau pengen cepat nyampe di rumah ya semuanya punya kepentingan yang sama, pengen cepat semua. Kalau dibenturkan ya akhirnya apa? Nggak jadi. Terjadi kesalahpahaman nanti. Seperti itu. Ini saya sekarang sudah berada di daerah mana ini? Mungkin di depan itu Kletek ya, pertigaan Kletek ya.
biasanya itu, oh begini, saya kapan hari ya, kapan hari itu di depan saya belok kiri itu saya saya datang atau mengunjungi satu tempat nongkrong yang baru saja buka. Videonya bisa disaksikan di kanan atas ini ya, pojok kanan atas, linknya ada di situ. Nah, tempatnya nanti di depan sini, belok kiri. Ini di sebelah kanan kosong, cuman saya nggak berani ngisi karena nanti terjebak lagi kemacetan. Perjalanan ini saya lakukan di akhir pekan ya, di hari Jumat. Mulai dari pukul 5 tadi, pukul 5 lebih lah, di jam pulang kerja. Dan di akhir pekan ini mungkin yang mempengaruhi macet-macetnya atau volume kendaraan semakin banyak ini. Terpaksa ngantri guys. Ya, semboyan yang paling relevan sampai saat ini adalah biar lambat asal selamat. Seperti itu. Mungkin Anda punya semboyan lagi guys, bisa disampaikan di kolom komentar ya. Kita bisa diskusi nantinya di kolom komentar itu mengenai informasi jalan ini, atau Anda punya pengalaman apa ketika mengendarai di jalan ini, atau juga ya mengenai apalah. Nah, ini cukup ramai sekali guys daerah sini ini. Iya, masih didominasi oleh kendaraan-kendaraan besar dan kendaraan pribadi yang bertujuan pulang kerja. Ini daerah mana ini? Di depan itu ada Gardu Indo atau PLN atau apa itu? PLN ya. Iya. Tetap fokus ke depan. Nah, oh, di depan ini ada rambu-rambu. Kalau ke kiri ke Sukodono, ke apa? Lego Asri. Yang kelurus ke Solo Jogja. Di depan ini mungkin ya. Mana? Oh, masih di situ ya. Itu yang belok kiri itu yang mengarah ke apa, Sukodono. Nah, yang mengarah ke Sukodono itulah yang sekaligus ke Puspa Agro. Dan sebelum Puspa Agro, di situ ada sebuah tongkrongan yang baru saja dibuka, namanya Lavis. Dan mengenai video tentang Lavis bisa Anda saksikan linknya di kanan atas ini ya, informasinya. Nanti Anda klik, Anda lihat informasinya seperti apa di sana. Masih dengan antrian yang sama, dan saya masih berada di belakang mobil yang sama, yakni apa ini? Ini sepertinya mobil gas ya, dari BGN. Ada tulisannya di situ. Masih stagnan karena ketemu pertigaan mungkin ini dia ngatur dari arah Krian yang mau masuk ke Sukodono, sama yang dari Sukodono ndak keluar. Ini berada di pertigaan ini. Mungkin itu ya. Saya jarang sekali melewati ini sehingga tidak begitu paham nih. Video ini akan saya upayakan bisa sampai ke Krian ya. Kondisi, iya ini saya ingat, ini SPBU Kletek namanya ya. Iya benar, daerah sini. Kondisinya gelap sekali nih, sudah mulai gelap ini. Matahari sudah mulai terbenam. Tapi ya
Tetap aja saya teruskan ya hingga ketemu gelap dan menunggu cahaya sudah mulai tidak kelihatan. Sementara masih tetap saya lanjutkan saja ini biar bisa memberikan gambaran kepada Anda secara penuh mengenai situasi dan kondisi lalu lintas di Jalan Raya Surabaya Mojokerto. Nah, lalu lintas sudah mulai berjalan kembali setelah berhenti cukup lama di daerah Kletek ya. Kletek ya mungkin ya, benar ya. Tadi sudah ada dua orang petugas pengetahuan saya yang mengatur lalu lintas di sini. Nah, setelah melewati daerah Kletek ini, bagaimanakah kondisinya? Oh, di depan masih terhalang oleh saya coba haluan kiri aja ya. Terhalang oleh pertigaan yang mengarah kemana ya, yang kanan itu ya. Coba saya lihat rambu-rambunya mana ini. Oh, tidak terlihat guys, mungkin kalian mengetahui. Nah, ini lepas dari pertigaan itu, dari setelah Kletek terus ada pertigaan itu tadi. Nah, ini relatif sudah mulai lancar dan kendaraan bisa saya pacu pada kecepatan 40 hingga 60. Cuma tetap waspada karena kendaraan roda 2 juga cukup mendominasi dari lalu lintas tersebut. Awas, ini ada kendaraan yang mau ke masjid. Saya rasa masih cukup memadai nih cahayanya, sehingga saya teruskan aja dengan menambah kecepatan karena di sini sudah lost. Kita saksikan dulu di kanan ya. Saya coba ngambil lajur kanan. Antriannya hingga sini ya tadi. Apa ini? Ketemu di U-turn, di putar balik ini ya. Saya lurus saja. Cahaya cukup memadai sehingga saya lanjutkan saja perjalanan ini sampai nanti gelap. Sampai nanti gelap. Kayak lirik lagu ya. Oke. Saya pacu dengan kecepatan berapa ini? 40. Nah, hingga nanti sampai mana ya? Saya haluan kiri. Di depan ada kontainer. Oh, ini guys yang ternyata yang ke pertigaan ke Puspo Agro ini guys. Yang tadi bukan ya, yang tadi itu pertigaan Kletek. Ini yang ke Puspo Agro, yang ke Lavis ya. Sampai ini ke kiri. Iya, kapan hari saya ke sana. Nah, itu. Keliru guys. Maaf ya, maaf. Nah, semoga sudah melewati jalan sini ini sudah mulai lengang. Kondisi saya masih memenuhi. Saya tetap melanjutkannya, menyajikan video kepada Anda hingga nyampe, mudah-mudahan nyampe Krian ya. Langit masih terlihat. Nah, ini masih didominasi oleh kendaraan besar juga. Kendaraan yang memuat apa ini, macam-macam ya, bahan baku, bahan jadi lewat sini karena ini merupakan jalan utama, jalan nasional. Jadi selepas pertigaan Kletek sama Puspo Agro tadi itu, ini sudah mulai lengang. Jadi ujiannya di sana ya, ujiannya kalau mau menuju ke barat. Ke barat. Ya, karena di perjalanan ke barat mencari kitab suci. Sunggokeng gitu. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang masih setia
hingga saat ini menyaksikan video ini Anda nanti bisa menyampaikan di kolom komentar ya, mungkin rumah Anda di daerah sini atau apa, atau Anda juga mengetahui informasi di daerah sini. Kebetulan video ini saya buat di tanggal 9 hari Jumat ya, bulan April. Tanggal muda guys, bagi yang masih ada duitnya. Di depan sana setahu saya itu akan memasuki daerah industri atau beberapa pabrik-pabrik besar itu ada di sana. Seperti ini ada apa ini tadi? Oh, nggak terbaca. Kalian aja guys yang nambahin ya. Ada industri apa aja. Di sebelah kiri ini ada Indomaret. Ada kopi kapal api, pabriknya tadi itu guys. Apakah pabrik kopi kapal api di daerah situ tadi? Nah, ini jalannya mulus. Sepertinya jalan ini baru dibangun tahun 2019. Bukan dibangun ya, diperbaiki, dilapis ulang. Jalan ini ada penanganan tahun 2019 mungkin ya, sehingga cukup lancar ini. Saya coba pacu kendaraan di kecepatan 60. Ini relatif tanpa lubang. Cukup enak juga. Nah, sekarang jalurnya sudah memiliki 2 jalur tetap, tapi lajurnya menjadi 2 sekarang. Kalau yang di daerah mana tadi itu, Medaeng hingga Kletek tadi itu ketemunya 3 lajur. Nah, di sini sepertinya daerah Ribun dan kondisinya semakin gelap ya. Oh, ini saya lanjutkan. Ini sudah mencapai jembatan nih, jembatan daerah Bypass Krian gitu ya. Nah, ini saya naik flyover ini ya, flyover Krian, bener enggak ya? Saya kurang tahu informasi ini. Nah, saya melewati flyover ini, cukup bagus juga, sudah lancar. Berarti ini sudah hampir mendekati Bypass Krian. Nah, tetap saya lanjutkan aja, nanti saya akan pulang lewat mana ya, lewat daerah Krian aja, nanti hingga tembus Porong. Karena kalau saya balik ini ke arah Surabaya mungkin terkena kemacetan. Kebetulan saya tidak punya tujuan ke sini, hanya bertujuan untuk membuatkan video khusus untuk Anda karena ada yang request. Nah, saya sudah keluar dari flyover apa namanya itu, Krian mungkin ya. Sudah melewati flyover Krian, sekarang sudah masuk hampir masih jauh ya, daerah memasuki daerah Kriannya. Oh iya guys, ternyata masih belum nyampe di bypass ya. Saya sebenarnya juga bingung atau belum mengetahui persis letak-letak dari jalan ini. Oh, masih jauh ya. Saya pikir setelah flyover itu ketemu bypass Krian, ternyata belum ya. Harap maklum guys, karena saya bukan orang daerah Surabaya atau Krian, jadi minim sekali informasi. Tapi yang penting saya bernekat tetap membuat video untuk Anda pemirsa sekalian. Ya, bagi Anda yang baru mengetahui channel ini ya, minta dukungannya untuk subscribe, apalagi dengan like juga ya, agar video ini semakin berkembang. Oh, daerah mana ini ya? Ini jalan mulusnya sudah habis, tinggal jalan lama. Banyak bekas tambalan ini.
ini nyampe di Citra apa ini? Citra apa ini guys? Nggak bisa baca, tadi ada kendaraan yang mau putar balik. Oh iya, ini masih jauh ke daerah bypass Kriannya. Sampai miring-miring kameranya guys. Nah kawan, ternyata hari sudah mulai gelap, tapi saya belum sampai di bypass Krian. Untuk itu video ini saya akhiri di sini saja ya. Semoga video ini bisa memberikan informasi kepada Anda terkait kondisi dan situasi jalan raya tersebut. Dan bagi Anda yang belum subscribe ya, silakan klik tombol subscribe ya, dan nyalakan loncengnya agar dapat notifikasi ketika ada video terbaru dari saya. Dan bagi kalian yang suka, silakan klik like agar bisa memberikan motivasi kepada saya untuk memberikan informasi kepada Anda. Dan bagi Anda yang merasa video ini sangat bermanfaat, bisa klik share ya, sebanyak-banyaknya share ke media sosial atau ke teman-teman kalian yang kalian ketahui. Oke. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga tuntas, dan semoga berkah. Amin. Oke kawan, saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. See you next time.